Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel saya PM Club. Di video kali ini saya akan memberikan pemahaman yang menurut saya sangat penting, agar nanti Sobat Kicau bisa melihat kondisi apa yang sedang dialami jagoan sobat, supaya Sobat Kicau bisa melakukan apa yang harus Sobat Kicau lakukan. Sebelum ke pembahasan, saya akan memberikan contoh sebuah video murai yang sudah fighter. Ini dia videonya. Nah, itulah contoh ciri murai yang sudah fighter. Sifat dasar murai batu adalah fighter, tapi setiap individu murai memiliki fighter yang beda-beda. Ada yang fighternya tinggi, ada yang fighternya sedang, dan ada yang fighternya rendah. Di video sebelumnya, hal itu sudah sering saya bahas. Untuk membuat murai kita menjadi fighter adalah dengan memberikan ekstra puding agar murai mencapai tingkat fighter. Dan tingkat fighter pada setiap individunya juga pasti akan berbeda-beda. Ada yang harus digenjot dulu ekstra pudingnya baru dia mau fighter. Ada yang cuma dikasih sedikit dia udah fighter. Jika murai sobat sudah kalian anggap fighter, maka hal yang ada di pikiran tentu akan melombakannya. Nah, disinilah yang benar-benar harus kita pahami. Kalau berbicara secara umum, murai yang sudah fighter di rumah pasti akan kerja saat kita lombakan. Itu secara umumnya. Tapi banyak murai yang sudah fighter di rumah belum tentu kerja saat kita lombakan.
Ketika sobat kicau melakukan proses membuat murainya menjadi fighter, itu bukan disebut settingan, tapi proses pembentukan tingkat birahi dan emosi agar murai menjadi fighter. Nah, setelah sudah proses pembentukan fighter, barulah sobat akan menuju ke tahap settingan. Dengan cara apa? Dengan cara melombakannya. Settingan akan terbentuk ketika kita sudah mengetahui kondisi jagoan kita setelah kita lombakan, dan sebagai tolak ukur dalam pemberian ekstra puding di hariannya. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalnya jagoan sobat fighter sudah bagus saat sendiri di rumah dengan ekstra puding di jangkrik 10 pagi dan 10 sore. Tapi saat kita lombakan otomatis akan bertemu dengan lawan. Lalu murai sangat emosi atau galak karena perbedaan suasana saat di rumah sendirian dan di lapangan ketemu lawan. Nah, tugas kita sebagai perawat lah yang akan memberikan settingan untuk mengontrol birahi dan emosinya, supaya birahi dan emosinya tidak tinggi. Dengan cara menurunkan sedikit jangkrik di hariannya, sehingga di minggu depannya murai akan bekerja dengan bagus. Nah, inilah yang dimaksud settingan. Settingan bukan seberapa ekstra puding yang sanggup dimakan oleh jagoan kita, tetapi settingan adalah untuk mengontrol tingkat birahi supaya murai kita main full power durasi dari awal sampai akhir. Tapi jika kebalikannya, murai belum terlalu ngotot, maka otomatis kita akan menaikkan jumlah jangkrik hariannya agar birahi dan emosi mencapai titik level yang bagus. Tapi jika jumlah ekstra puding yang kita berikan pada proses pembentukan fighter bikin murai langsung juara, ya nggak usah dirubah lagi. Itulah settingannya. Namun ada juga murai yang memakai takaran ekstra puding dia langsung juara, tapi beberapa minggu kemudian berubah, birahi dan emosinya menjadi naik. Nah, ini yang disebut settingannya belum ngunci, karena pada saat pembentukan fighter, jumlah ekstra puding pasti kita naikkan, sehingga murai yang awalnya drop birahinya menjadi pas atau naik. Tapi ketika sudah pas pada level birahi dan emosinya, karena jumlah pemberian ekstra puding tersebut masih tetap banyak, maka birahinya akan naik terus, sehingga murai akan berubah penampilannya, tidak seperti di minggu sebelumnya. Nah, inilah tugas kita sebagai perawat untuk bisa melihat kondisi jagoan kita, apakah birahinya drop atau birahinya over. Jika sobat kicau sudah bisa melihat dan mengamati kondisi jagoannya saat dilombakan, maka sobat akan lebih cepat untuk menentukan settingannya, apakah harus ditambah atau dikurangi. Setiap perawat harus bisa melihat kondisi birahi dan emosi jagoannya, sehingga sobat bisa untuk membaca apakah yang harus sobat kicau berikan kepada jagoannya, bukan cuma fokus mempelajari settingannya. Pentingnya sebuah pemahaman untuk membaca karakter serta membaca kondisi murai yang sedang dialami jauh lebih penting daripada bertanya tentang settingan. Oke, sobat kicau, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada sobat yang belum mengerti dan ingin membahas masalah lain, maka bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.